Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Pada pertemuan ini ya, kita masuk pada pembahasan yang baru ya. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita masuk pada bab 2 ya. Nah, saya harapkan ya dalam mata pelajaran ini ya semua kamu yang di kelas 10 ini ya mengikuti semuanya ya. Dan kemarin saya ada memberikan tugas ya. Nah, ada separuh dalam satu kelas itu ada separuh yang tidak mengerjakan. Nah, saya pesankan ya, tugas itu tetap saya nilai. Itu sebagai nilai yang akan diakumulasikan menjadi nilai rapot nanti. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, ya, pertanyaannya adalah dari mana saya mendapatkan nilai kamu. Nah, tuh. Jadi pastikan kamu hadir ya, hadir di dalam mata pelajaran ini ya. Karena absensi juga memberikan pengaruh penilaian, selain itu tugas, nanti UTS dan UAS. Nah, jadi setiap mata pelajaran itu jangan ada kamu meremehkan ya. Saya harap semua mata pelajaran kamu ikuti dengan baik. Oke, kita singgung juga dengan absensi. Tolong absensinya kamu di classroom-nya ya. Nah, itu nanti tetap di absen ya. Oke. Nah, mengenai ini ya, pelajaran sejarah ini ya, banyak hal-hal yang harus kamu ketahui melalui dengan membaca. Oke, kita lanjut pada bab 2 yaitu kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, sebagaimana yang kamu ketahui ya, di Indonesia itu agama yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah agama Hindu ya, kemudian agama Buddha. Nah, jadi pada awalnya pemeluk agama ya, pemeluk setelah animisme, dinamisme itu ya, masyarakat Indonesia itu memeluk agama Hindu dan Buddha ya. Sehingga pada masa itu ada yang namanya kerajaan. Nah, kerajaan yang bercorak agama Hindu. Nah, apa saja kerajaan yang bercorak agama Hindu itu? Ya, banyak ya. Nah, bisa kamu lihat adalah kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan pertama di Indonesia yang letaknya di mana? Di Kalimantan Timur ya, di Sungai Mahakam. Nah, jadi berbicara soal kerajaan Kutai ini adalah tidak lepas dari sosok raja yang namanya Mulawarman. Nah, Mulawarman ya. Nah, kerajaan Kutai ini ya terletak di daerah Muara Kaman ya, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, jadi apa buktinya ya? Nah, salah satu buktinya itu adalah terdapat
Batu nisan. Nah, itu. Nah, sumber sejarahnya itu berupa apa? Bisa juga berupa prasasti ya. Prasastinya yaitu prasasti Yupa, berupa batu bertulis. Nah, Yupa itu sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Ya, kurban hewan ya. Nah, tapi bukan kurban yang seperti Idul Adha, bukan ya. Ini berbeda karena Kutai ini adalah beragama Hindu. Nah, Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Nah, dari prasasti itu ya ditulis, prasasti Yupa itu ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, jadi kalau dilihat dari Yupanya itu sudah ada sejak pada abad ke-5 Masehi. Nah, hal yang menarik dalam prasasti itu adalah bahwa disebutkan ada nama kakeknya Mula Warman. Siapa? Yang bernama Kudungga. Nah, Kudungga inilah raja pertama kerajaan Kutai. Oke ya. Jadi sisilah dari kerajaan Kutai ini ya, mulai dari Kudungga ya, kemudian menurun kepada putranya yang bernama Aswawarman, kemudian cucunya Mulawarman. Jadi itu sisilah dari kerajaan Kutai. Nah, jadi di dalam Yupa itu sudah terdapat informasi, misalnya sisilah ya, sisilah dari kerajaan Kutai, mulai dari Kudungga, kemudian ke putranya Aswawarman, kemudian cucunya bernama Mulawarman. Nah, itu jadi prasasti inilah yang memberikan informasi tentang adanya kerajaan yang bercorak agama Hindu. Nah, tempat sucinya ya, tempat sucinya pada kerajaan Kutai itu disebut dengan Waprakeswara. Hmm. Nah, raja yang terkenal pada masa Kutai itu Raja Mulawarman, berarti cucunya Kudungga ya. Nah, ia itu sangat dermawan ya, mengadakan kurban emas dan 20 ribu ekor lembu untuk para Brahmana ya, para Brahmana yaitu para pendeta. Nah, pada zaman pemerintahan Mulawarman inilah ya, Kutai mengalami zaman keemasan ya. Hal ini terlihat kehidupan ekonomi pun mengalami perkembangan ya. Nah, perdagangannya semakin pesat ya, mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Sehingga rakyatnya hidup dengan makmur. Jadi kerajaan Kutai ini ya paling menonjolnya itu adalah raja yang bernama Mulawarman. Oke ya, itu yang pertama Raja Kutai, Kerajaan Kutai. Yang kedua, kerajaan yang bercorak agama Hindu itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ya. Tarumanegara ini rajanya siapa? Rajanya adalah Purnawarman. Nah, letak di kerajaan ya. Kerajaan Tarumanegara itu ada di
Jawa bagian barat. Nah, kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai ya, dari pantai utara Jawa bagian barat. Nah, adapun prasasti-prasasti yang ditemukan letak pusat kerajaan Tarumanegara itu ya berada di antara Sungai Citarum dan Cisaden ya. Nah, Tarumanegara itu ya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kata arum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat. Tarum ya, Tarum, yakni Sungai Citarum. Nah, mungkin juga letak Tarumanegara itu dekat aliran ya, aliran Sungai Citarum. Kemudian berdasarkan prasasti ya, Tugu Purbacaraka ya, Purbacaraka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara itu ada di daerah Bekasi. Nah, sumber sejarah Tarumanegara itu yang utama adalah beberapa prasasti yang ditemukan ya, 7 buah prasasti yang berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Nah, apa saja prasasti itu ya? Prasasti itu ada yang dimaksud ada 7 itu yang pertama adalah prasasti Tugu ya. Kemudian prasasti Ciaruten. Kemudian prasasti apa lagi? Ada yang tahu? Prasasti Kebun Kopi ya. Kemudian prasasti Muara Cianten. Nah, kemudian yang kelima adalah prasasti Jambu ya. Yang keenam adalah prasasti apa? Cidanghiang atau Lebak. Kemudian yang ketujuh adalah prasasti Pasir Awi. Nah, itulah prasasti yang memberikan informasi tentang adanya kerajaan Tarumanegara yang berada di Jawa Barat. Nah, jadi pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan itu ya berada pada kemakmuran ya karena rajanya yang jujur dan adil. Tuh, oke. Jadi agama yang dianut di kerajaan Tarumanegara itu adalah agama Hindu. Oke, kita lanjutkan kepada eh, kerajaan yang bercorak agama Hindu itu adalah kerajaan Kalingga. Kalingga itu dipimpin oleh Ratu Sima ya. Nah, Ratu Sima ini pastinya adalah pemimpinnya seorang wanita, wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Nah, kerajaan Kalingga ini juga disebut dengan kerajaan Holling ya, yang berada di mana? Di Jawa bagian tengah. Nah, nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan ya. Jadi lokasi kerajaan Kalingga itu ya diperkirakan di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah ya, atau di sebelah utara Gunung Muria. Sumber utamanya adalah sumber utama mengenai adanya kerajaan Kalingga itu adalah berita Cina ya. Berita Cina dari dinasti Tang. Sumber lainnya adalah apa? Prasasti Tukmas ya di lereng Gunung Merbabu. Oke, itu yang ketiga, yang keempat kerajaan apa lagi yang bercorak agama Hindu ya? Ada yang tahu?
Oke, itu saja baru kita bahas 3 dulu. Kemudian kerajaan yang bercorak agama Buddha. Nah, apa saja kerajaan yang bercorak agama Buddha? Yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini letaknya di mana? Letaknya di Sumatera Selatan ya. Nah, Sumatera Selatan. Jadi kerajaan Sriwijaya ini ya sudah mengadakan kerjasama dan ekspansi ke daerah-daerah sekitar Melayu. Nah, jadi pusat kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang ya. Ada yang berpendapat di Jambi. Bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi banyak yang berpendapat pusatnya itu adalah di Palembang, di dekat pantai dan dekat Sungai Musi ya. Nah, sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yang penting itu adalah prasasti ya. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Nah, perlu kamu ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang sangat maju dalam hal perdagangan. Ya, jadi hubungan kerjasamanya dengan negara lain itu sudah terjalin pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, adapun prasasti ya sebagai bukti adanya kerajaan Sriwijaya itu diantaranya adalah prasasti Kedukan Bukit ya. Nah, prasasti Kedukan Bukit, kemudian nah di dalam prasasti ini ya menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang ya mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Nah, itu sudah memberikan informasi tentang adanya kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua adalah prasasti Talang Tuo. Ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo ya. Nah, taman ini ya isinya juga menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut dengan Srik Setra ya, Srik Setra. Kemudian yang ketiga adalah bukti adanya kerajaan Sriwijaya itu adalah adanya prasasti Telaga Batu. Kemudian yang keempat prasasti Kota Kapur ya. Yang kelima adalah prasasti Karangberahi. Nah, oke, itu dari bukti sejarah adanya kerajaan Sriwijaya. Kemudian bagaimana perkembangan adanya kerajaan Sriwijaya? Nah, ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan adanya kerajaan Sriwijaya itu antara lain ialah yang pertama adalah letak geografis ya, letak geografis dari kota Palembang. Palembang sebagai pusat kota terletak di tepi Sungai Musi. Ya, di depan muara Sungai Musi itu terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelabuhan ya di muara Sungai Musi. Jadi keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Oke, kemudian runtuhnya kerajaan Hunan di Vietnam ya akibat serangan Kamboja. Hal ini memberikan daya maritim. Oke, sampai di kerajaan Sriwijaya dulu ya, kita menerangkan, nanti selanjutnya akan diterangkan tentang kerajaan lainnya yang bercorak agama Buddha. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi